Salum. Horas madihita saluhutna damang dainang song-song ni napasobulung. Tidak terasa kita sudah sampai kepada Minggu Palmarum, yaitu Minggu Mare-Mare. Minggu Palmarum ini adalah minggu memperingati ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota Yerusalem. Dan sebagai nats yang untuk kita renungkan pada saat ini, itu terambil dari Injil Markus, yang mana Injil Markus ini adalah Injil yang paling sederhana dan sangat pendek dari keempat Injil Tuhan. Hanya terdiri dari 678 ayat, yang mengisahkan tentang pelayanan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus, yang ditulis langsung oleh Markus, didapatkan dari sumber langsung dari murid-murid Yesus, yaitu Simon Petrus. Jadi Injil Markus ini bukan karangan dari Markus sendiri, tetapi langsung dari kesaksian dari orang yang pernah mengikuti Yesus. Dan Markus sendiri adalah sahabat ataupun rekan sekerja dari Rasul Paulus dan Barnabas. Kita tahu pada saat itu Yesus dan murid-muridnya akan datang ke Yerusalem seperti orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang Israel. Setiap hari Paskah mereka akan datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Karena Yerusalem itu adalah pusat pemerintahan pada saat itu, jadi segala puncak kegiatan dari hari Paskah dilaksanakan sangat meriah di kota Yerusalem. Saat itulah Yesus dan murid-muridnya datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Hari Paskah sendiri sebenarnya diperingati untuk memperingati bangsa Israel terlepas atau terbebas dari penjajahan ketika mereka di Mesir, dan juga ketika Tuhan Yesus mendatangkan tulah. Kita tahu ketika mereka datangkan tulah, karena penderitaan itu bangsa Israel berdoa sehingga Tuhan mengatakan, kalau kalian ingin bebas, maka buatlah darah di depan pintu, kira-kira begitulah. Jadi bagi yang sudah mengoleskan darah di depan pintunya, maka Yesus akan melewati rumah itu dan tidak akan mencabut nyawanya. Jadi itulah diperingati Paskah itu untuk memperingati kebebasan bangsa Israel dari maut. Dan itu juga yang berkaitan dengan keselamatan. Kita tahu Yesus juga datang ke dunia ini adalah untuk membebaskan kita dari dosa dan maut. Kita lihat di ayat 2, Yesus berkata, "Pergilah." Ini adalah sebuah kata perintah yang dikatakan oleh Yesus kepada muridnya ketika mereka akan masuk dengan kota Betfage dan Betania. Yesus berkata, "Pergilah." Kemana murid-muridnya disuruh pergi? Yaitu ke kota yang di depan mereka, mungkin sekitar berapa kilometer lagi, sehingga Yesus berhenti dan menyuruh muridnya untuk pergi ke depan. Dan luar biasanya, di sinilah kita melihat bahwa Yesus itu adalah memang sang juru selamat. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Dia katakan kepada murid-muridnya, "Pergilah ke depan, di sana itu akan ada keledai tertambat." Padahal Yesus kan belum masuk ke kota di depannya, tetapi dia sudah tahu bahwa di depan itu ada keledai yang tertambat. Murid-muridnya mengatakan, "Kalau kami ambil keledainya, apa mereka nanti tidak marah?" Kira-kira mungkin begitulah percakapan mereka kan. Ketika Yesus ditanya seperti itu oleh murid-muridnya, maka Yesus mengatakan, "Katakanlah Tuhan sedang membutuhkannya." Kita lihat di sini murid-muridnya ketika Yesus sudah memberangkatkan mereka, membekali mereka, maka murid-muridnya dengan
ketulusan, kepercayaan, dan rasa menurut kepada gurunya. Saat itu kan Yesus dikatakan rabi atau guru. Mereka pergi ke tempat yang sudah Tuhan suruh, yaitu ke kota yang di depannya. Dan memang setelah mereka ke depan, mereka menemukan apa yang sudah Tuhan katakan tadi, adalah menemukan seekor keledai yang tertambat di pinggir jalan. Di sini kita lihat bahwa persuruhan ini ditujukan kepada murid-muridnya. Tuhan mungkin ingin melihat apakah murid-muridnya ini masih percaya ketika Tuhan menyuruhnya untuk melaksanakan sebuah perintah. Karena kita tahu sampai saat itu ketika mereka sudah sejauh itu menemani Yesus, di dalam hati mereka masih ada keraguan tentang siapa itu Tuhan Yesus. Masih ada keraguan bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Makanya kalau kita ikuti sampai akhir kisah Markus ini, ketika Yesus sudah bangkitkan, mereka masih tidak percaya bahwa Yesus itu sudah menggenapi firman Tuhan. Tetapi kita lihat di sini bahwa murid-muridnya mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan mereka pergi untuk mengambil keledai yang sudah tertambat di depannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Napo Subulung yang dikasihi, sama seperti murid-murid Yesus, ketika perintah ini ditujukan kepada kita, kira-kira apa respon kita untuk merespon daripada perintah Tuhan Yesus? Apakah kita akan mau menuruti perintah dari Tuhan, ataukah kita akan menjadi takut, atau mungkin kita punya alasan yang lain? Karena kita tahu, bayangkan aja misalnya kita disuruh ke Sangatta untuk mengambil milik yang bukan milik kita. Kalau sekarang itu mungkin kita akan di masa ya dikatakan pencuri mungkin. Nah, apakah kita mau seperti murid-murid Yesus ketika Tuhan sudah menyuruh dan membekali mereka, kita akan mau untuk melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pergilah, kata Tuhan, dan Dia membekalinya. Kalau orang mengatakan, buat apa? Bilang Tuhan membutuhkannya. Seperti yang tertulis di Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan itu juga salah satu perintah Tuhan kepada kita yang hadir pada saat ini. Tuhan memerintahkan kita memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Banyak mungkin yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, tetapi sesuai dengan Markus 16 ayat 15 dikatakan kita disuruh untuk memberitakan Injil Tuhan. Bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari berkenan untuk memberitakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yang tadinya orang yang berdosa, yang seharusnya kita mati kekal abadi, tetapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan sudah melepaskan kita sehingga kita terlepas dari kematian. Kematian itu adalah jalan kita untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan, kalau kita hidup benar dan mengikuti perintah Tuhan. Kiranya kita boleh dan bersedia mengikuti perintah Tuhan, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mengatakan, pergilah. Kita juga kiranya yang hadir pada saat ini berkenan kita boleh pergi untuk memberitakan firman Tuhan kepada segala
makhluk, bukan hanya kepada sesama orang Kristen atau kepada orang yang percaya, tetapi kepada segala makhluk. Supaya orang mengetahui bahwa kehidupan kekal hanyalah bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Pergilah ke kota itu, dan kalau mereka berkata, maka katakanlah Yesus Tuhan membutuhkannya. Kita lihat di sini, dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab, seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Luar biasa. Kita lihat di sini iman dan kepercayaan dari pemilik keledai. Ketika muridnya mengatakan Tuhan membutuhkannya, maka dia bersedia atau berkenan untuk memberikan keledainya. Padahal mungkin keledai ini sudah dipersiapkan oleh pemiliknya untuk perayaan Paskah. Karena kita tahu pada saat hari Paskah, biasanya orang Israel itu akan mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan. Mempersembahkan apa yang ada pada miliknya dan memberikan yang terbaik. Makanya tadi dikatakan keledai yang tertambat yang belum pernah ditunggangi, belum pernah digunakan orang untuk transportasi. Karena kita tahu keledai pada zaman itu selain dipergunakan mungkin untuk ke sawah membajak, dipergunakan juga untuk kendaraan atau alat transportasi. Maka kita lihat di sini begitu luar biasa pemilik keledai tadi, karena Tuhan sudah membutuhkan, maka dia bersedia memberikan apa yang terbaik di dalam hidupnya. Padahal mungkin yang dia punya saat itu hanya keledai itu yang dia tambatkan di pinggir jalan, dan mungkin dia akan persembahkan di hari Paskah. Bayangkan saja kalau misalnya dia bukan orang percaya, dia mungkin tidak akan mau memberikan. Kenapa? Karena itu satu-satunya yang dia punya, dan dia akan memberikan kepada saat itu. Kalau kita mau memuji atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan kan harus melalui para siboto surat pada hamba-hamba pada saat itu. Jadi mungkin kalau misalnya keledai itu diberikan, otomatis kan dia tidak akan lagi ada yang bisa diberikan. Tetapi kita lihat di sini, dia dengan ketulusan hati mau memberikan keledainya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ketika Tuhan juga membutuhkan apa yang kita miliki pada saat ini. Kita tahu sebentar lagi kita akan melaksanakan pembangunan kantor resort. Pastilah kebutuhan untuk pembangunan ini sangat luar biasa, dibutuhkan baik materi maupun tenaga dari kita. Nah, ketika Tuhan mengatakan, aku membutuhkan tenagamu untuk pelayanan di tengah-tengah rumah Tuhan, bagaimana respon kita, Bapak Ibu maupun saudara-saudara PNB yang dikasihi Tuhan? Apakah kita juga sama seperti pemilik keledai tadi yang memiliki keledai yang sangat bagus, yang belum pernah digunakan, dia berkenan ketika Tuhan membutuhkan? Atau jangan-jangan kita mengatakan, aku tidak memiliki apa-apa Tuhan, aku belum diberkati sehingga belum bisa memberikan. Padahal kita sebenarnya orang-orang yang terberkati. Tidak bisa kita melalui materi yang kita miliki, bisa juga melalui waktu dan tenaga.
Tuhan sedang membutuhkan kita untuk melayani di gerejanya. Saat ini di minggu terakhir ini, jujur aja kita sebagai penguasa nama sangat miris ya. Kasihan kita lihat pengurus. Informasi sudah diberikan, pengkhotbah sudah mempersiapkan jamitanya 1 minggu, siang malam dia baca-baca. Tiba harinya yang datang cuma 3 orang. Itu pun dimulai setengah 9 malam, jam 8. Itu masih Tuhan membutuhkan kita lewat waktu dan tenaga kita loh. Tuhan belum meminta keledai kita yang terbaik, baru waktu. Kalau yang bekerja ya nggak apa-apa lah kerja. Tapi yang punya waktu, mari kita para ama, kita berikan waktu kita untuk boleh hadir bersama-sama ibadah penguasa nama. Itu salah satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Di samping dari mungkin kehadiran kita di ibadah minggu, evangelisasi, dan hal sebagainya. Percayalah, ketika Tuhan tadi meminta keledai itu, tidak ada yang sia-sia ketika kita tulus memberikan kepada Tuhan. Songonidoknya ka Raja Hata, amang tabunan situa, molo marhata kan, mandang molo mangalet hula-hula songon, mandang guruhon, tuduluk. Satu batu yang kita lempar ke duluk, biasanya dia akan mengenai batu yang di atas, sehingga dia akan turun bersama dengan batu-batu yang kena tadi. Demikian juga ini ketika Tuhan tadi meminta keledai itu, Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengembalikannya. Cuman di sini kan tidak dijelaskan dikembalikan, jangan-jangan bersama dengan sudah punya anak, punya yang lain-lain. Tapi paling tidak Tuhan tidak akan mengambil sesuatu dari kita tanpa Tuhan memberkati kehidupan kita. Bahkan saudara-saudara, hal negatif yang kita miliki pun sebenarnya Tuhan berkenan untuk menerimanya atau memintanya dari kehidupan kita. Bukan hanya hal-hal yang positif, bukan hanya hal waktu kita, harta kita, maupun hal yang lain, tapi hal yang negatif yang kita miliki. Yang mungkin selama ini kita orang yang berdosa, orang yang suka berbohong, orang suka menipu, orang yang suka, pokoknya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan juga membutuhkannya. Tuhan menginginkannya supaya kita hadir dan mau datang kepada Tuhan. Tuhan ingin memintanya dari kita supaya kita hidup dan berkenan seperti yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di ayat selanjutnya. Di ayat 8 dikatakan banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang. Kita lihat ketika Yesus akan datang ke kota itu, ketika keledai tadi sudah diambil, para murid-muridnya tadi sebelum dia datang ke kota, para muridnya tadi mempersiapkan kendaraan tadi ataupun keledai tadi dengan baik. Diambil mereka pakaiannya sehingga mereka taruh di atas keledai supaya Tuhan Yesus itu bisa duduk nyaman di atas keledai tadi.
Karena kita tahu keledai yang belum pernah digunakan untuk transportasi, biasanya kan ini agak bulunya itu mungkin agak kasar mungkin, sehingga perlu dikasih alas supaya Yesus ketika mengendarainya agak nyaman. Luar biasa. Murid-muridnya mempersiapkan Tuhan Yesus kendaraannya untuk datang ke kota tadi dengan pakaiannya, dengan apa juga yang mereka miliki. Dan yang luar biasanya adalah masyarakat di sana menyambut Tuhan Yesus dengan baik, dan mereka mengalasi jalan-jalan dengan kain, dengan ranting-ranting, pokoknya apa yang mereka miliki saat itu. Mereka ingin kedatangan Yesus itu datang dengan sukacita. Tuhan, aku tidak memiliki pakaian. Apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke kebunnya, mengambil ranting. Dan saat itu saudara-saudara, mereka menggunakan pohon palma. Jadi pohon palma ini atau pohon mare-mare ini kan daunnya itu seperti, kalau dibikin begini kan seperti tangan itu sebetulnya. Seperti tangan yang melambangkan sebuah sukacita. Dan itu juga sebuah pertanda atau lambang bagi mereka. Kedatangan Yesus itu adalah sebuah sukacita dan kemenangan bagi masyarakat di Yerusalem. Dan memang tradisi saat itu untuk orang-orang yang dianggap berpengaruh, mereka akan menggunakan pohon palma. Kalau sekarang mungkin kalau kedatangan para pejabat, kita menggunakan biasa karpet merah ya. Kalau saat itu mereka menggunakan pohon palma. Kenapa? Tadi adalah sebuah lambang untuk daunnya tadi melambangkan kemenangan. Terus dengan ranting daun yang hijau. Ini juga sebenarnya perumpamaan pergantian musim. Biasanya kan dari musim salju, biasanya kan pohon-pohon itu akan layu dan mati. Sehingga pada berganti musim ke musim semi, biasanya dia akan, pohon-pohon itu akan bersemi kembali sehingga datang daun yang hijau. Dan ketika itu juga nanti sama seperti Tuhan Yesus datang ke dunia. Ketika kita di dalam masa penderitaan, Yesus nanti dia akan disalibkan, bahkan disiksa. Pada akhirnya dia akan memperoleh kemenangan, dia akan bangkit di hari yang ketiga. Jadi masa Palmarum ini 1 minggu sebelum Tuhan Yesus akan disalibkan. Samalah seperti kita, ini kan hari Minggu. Hari Jumat kita akan memperingati penderitaan Tuhan Yesus. Dia akan disalibkan menebus dosa kita. Dan itulah tadi penyambutan para orang-orang yang hadir di Yerusalem menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mereka bersukacita karena Yesus akan datang. Karena memang pada saat itu sudah tersebar berita bahwa Yesus itu adalah orang yang sangat luar biasa. Yang terakhir Yesus menunjukkan mujizat, dia menyembuhkan orang mati, yaitu si Lazarus. Dan itu tersebar sampai ke mereka. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan datang ke kota mereka, maka mereka sangat bersukacita sekali. Mereka senang sekali bahwa orang yang mereka dambakan selama ini akan hadir di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah datang ke kota Yerusalem mengendarai keledai. Keledai yang belum pernah digunakan untuk alat transportasi. Pertanyaannya, kenapa Yesus menggunakan keledai? Kok bukan kuda? Karena saat itu kalau seorang pahlawan perang, ketika menang di medan perang, dia akan datang ke kota menggunakan kuda yang hitam, yang sangat gagah perkasa,
Dan dia akan membusungkan dadanya, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat luar biasa. Kita lihat Yesus datang ke sana, dia mengendarai seekor keledai. Kita tahu keledai ini sebenarnya walaupun identik dengan yang lemah, sebetulnya keledai ini adalah hewan yang sangat kuat sebetulnya. Dia akan sanggup memikul apa yang dibebankan kepada punggungnya. Dan biasanya dia penurut, tidak seperti kuda yang biasanya suka memberontak. Jadi dia adalah hewan yang penurut, dia adalah hewan yang sangat kuat, dan dia tidak memilih-milih pekerjaan. Apa dibebankan oleh tuannya, dia akan pikul, dia akan laksanakan, dia akan bekerja sesuai dengan arahan tuannya. Itulah gambaran sesungguhnya kedatangan Yesus ke dunia ini. Bapak Ibu, kita tahu Yesus datang ke dunia ini adalah atas perintah Bapaknya yang di surga. Dia menuruti walaupun dia tahu bahwa itu sangat berat. Kalau kita ingat ketika Yesus akan ditangkap, dia berdoa sampai keringatnya seperti luluhan darah menetes dari kulitnya. Itulah saking beratnya sebenarnya penderitaan, karena dia tahu dia akan disiksa seperti apa. Beda ya kalau misalnya kita ditangkap, kita kan nggak tahu mau diapain ini. Kalau Yesus tahu persis dia mau diapain, sehingga penderitaan itu sangat berat sekali. Tetapi Yesus tetap mau menanggung dan dia menurut kepada Bapaknya demi saya dan kita semua yang hadir di sini, supaya kita terbebas dari maut dan dosa. Itulah makanya Yesus mengendarai seekor keledai. Yesus ingin menunjukkan kedatangannya juga ke dunia ini dengan penuh kasih, melambangkan orang yang menurut dan siap menderita. Padahal kita tahu, Bapak Ibu, di ayat selanjutnya mereka berkatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, berberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita, Bapak Daud. Mereka bersukacita menyambut kedatangan Tuhan, karena mereka tahu Yesus itu adalah orang yang sangat luar biasa, bahkan orang mati pun dia bisa bangkitkan. Mereka berharap kedatangan Yesus itu adalah bisa melepaskan mereka dari cengkeraman kekaisaran Romawi pada saat itu. Makanya dikatakan, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, dan diberkatilah kerajaan yang datang kepada kita, Bapak kita Daud. Jadi sebenarnya bangsa Israel itu tidak bisa move on ya. Mereka selalu segala sesuatu dibandingkan dengan kerajaan nenek moyang mereka ketika dipimpin oleh Raja Daud. Karena memang masa keemasan bangsa ini adalah ketika dipimpin oleh Raja Daud. Makanya dikatakan Hosana. Hosana artinya adalah selamatkan. Hosa, bahasa Latinnya Yassa. Yassa artinya selamatkan. Nah, itu adalah permohonan atau doa. Jadi mereka berharap dengan mengatakan Hosana, Tuhan, selamatkanlah kami. Mereka bersukacita menyambut kedatangan Yesus. Mungkin saat itu mereka berharap mereka bisa dilepaskan dari penjajahan bangsa Romawi barangkali ya. Walaupun mungkin saat itu ada juga yang berharap dengan kedatangan Yesus mereka terbebas dari beban-beban hidupnya, atau mungkin ada keluhan-keluhan maupun pergumulan yang lain yang saat itu dalam keadaan sakit ataupun pergumulan yang lain. Karena
yang hadir di saat itu kan banyak orang. Jadi mungkin dengan mengatakan hosana, tapi pikiran mereka mungkin juga berbeda-beda dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, dikatakan terberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan. Mereka bersukacita ketika Yesus datang ke kota mereka. Walaupun pada akhirnya sebenarnya mereka kecewa dengan Tuhan Yesus seperti yang dikatakan di Markus 15 ayat 13, persilakum ma ibana. Coba kita lihat, luar biasa. Dengan mulut yang sama tadi memuji Tuhan, dengan mulut yang sama juga mereka mencaci Tuhan. Ketika saat ini mereka mengatakan hosana bagi Tuhan, sebentar lagi mereka persilakum maimana. Mereka kecewa karena kedatangan Yesus itu tidak seperti yang mereka harapkan, tidak seperti ekspektasi yang mereka inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suku-suku di Hita Saunari, kedatangan Yesus di hati kita, di tengah-tengah kehidupan kita, Dia sebagai apa? Apakah Dia hanya sebagai pesuruh kita? Ketika kita berdoa, Tuhan aku minta ini, Tuhan bikin ini, Tuhan bikin itu. Atau kita sama seperti penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus yang di sebelah kanannya. Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau sampai kepada tahtamu. Kita bagian yang mana? Jangan sampai ketika kita menginginkan sesuatu, anak-anak yang sekolah mungkin ingin pintar, berhasil, anak remaja mungkin ingin setelah selesai sekolah, ingin langsung kuliah atau langsung bekerja yang bagus. Orang tua mungkin menginginkan anaknya berhasil dan sukses. Ketika semuanya tidak terkabulkan menurut pemikiran kita, apakah kita juga seperti orang Israel tadi yang mengatakan persilakum ma'ibana? Kita mencaci Tuhan ketika Tuhan tidak melaksanakan apa yang kita inginkan. Tapi kami percaya kita semua yang hadir di sini, kita akan sama seperti penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Ketika dia menyadari bahwa dia adalah manusia yang berdosa, dia akan datang ke hadirat Tuhan dan mohon ampun. Supaya apa? Yesus mengatakan, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Kapernaum, di surga Hasonangani. Luar biasa. Kita harus punya pengharapan sama seperti penjahat yang sudah bertobat tadi. Di ayat yang terakhir, Bapak Ibu, dikatakan di sini ketika Yesus sudah sampai di Yerusalem, dia datang ke Bait Allah. Nah, perjulu di hari kotot Tuhan adalah Bait Allah. Luar biasa. Yesus tidak pernah melupakan rumah yang kudus, rumahnya. Walaupun di ayat ini tidak terlalu dijabarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, karena dikatakan ketika hari menjelang gelap, maka Yesus keluar dan pergi ke Betania. Kalau di ayat selanjutnya sebenarnya dikatakan di sana Yesus itu marah. Di ayat 15, Yesus murka karena Bait Allah dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya memuji Tuhan. Ngagodang di sana ke perjuji, perjualan,
akan mengulahun na Salomo rohani Tuhan. Makanya Tuhan Yesus sangat marah sekali ketika melihat apa yang sudah diperbuat oleh orang-orang yang ada di sana. Dia murka sekali. Kalau kita lihat, dia balikkan kursi, meja-meja dan orang-orang di sana, dan ternak-ternak yang ada di gereja itu dia terbangkan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika Yesus datang ke hati kita, karena gereja itu sebenarnya selain bangunan juga adalah diri kita sendiri. Ketika Tuhan datang mengamati kita, bagaimana? Apakah juga di hati kita sama seperti yang Tuhan jumpai tadi? Jangan sampai Tuhan juga menemukan kita seperti Dia menemukan bait Allah yang sudah dipergunakan bukan untuk hal-hal yang semestinya. Kita percaya saat ini Tuhan sedang mengamati kita dari tempatnya yang kudus, memperhatikan setiap sikap dan tingkah laku kita. Tinggal menunggu kapan Tuhan untuk menegur. Jangan sampai tegurannya seperti yang Tuhan lakukan ketika Dia datang ke bait Allah. Kiranya kita semua yang hadir di sini, Tuhan dapati kita tetap setia di dalam melaksanakan perintah Tuhan. Di mana bui pasahat di tengah-tengah ta, mau latih mana Tuhan, mau latih dari Tuhan di kita. Amin.